Kalian tahu siapa orang yang boros itu? Orang yang sial. Boros itu artinya sial, susah hidup selamanya. Jadi kalau di tempat kami, filosofi sial ini ya, yang pertama jatuhnya pada orang boros. Kalau kita jumpa atau kita dapat pasangan hidup, baik lelaki ataupun perempuan, yang orangnya boros, itulah orang yang sial. Karena orang yang boros ini nggak bisa maju loh. Punya duit sedikit, udah nggak tahan. Wah, udah panas. Harus beli ini, beli itu. Nah, baru nyimpan duit sedikit aja, disimpan duit. Itu udah pening itu, nggak bisa tidur malam-malaman. Harus habis dulu duit yang disimpan itu. Wah, ini harus dibeliin ini, harus dibeliin itu, ini. Nah, itulah kalau orang yang makanya filosofi sial itu adalah boros itu adalah sial, itu memang tepat, pas. Sialan kalau kita jadi orang boros ini. Yang nggak perlu benda-benda kita beliin. Ada duit sedikit, ya udahlah. Beli ini, beli baju yang semalam masih ada itu. Udah beli lagi. Wah, HP yang masih bagus, beli lagi. Itulah pemborosan. Uang ini nggak ada nggak ada tersimpan, nggak parkir duit itu. Jalan terus duit itu. Jadi orang boros itu sama dengan filosofinya kantong bolong. Nah, berapa kadang-kadang ya, entah lakinya, entah bininya kan, nggak tahu nyarinya itu banting tulang, pasangan hidupnya nyari banting tulang, itu bininya ini boros bukan main, apa aja dibeliin. Kadang beli nanti belanjaannya yang secukupnya aja. Ini kadang sampai berlebih-lebih kadang. Padahal nyarinya setengah mati, nyari duit sekarang itu. Nah, jadi kalau kita dapatlah kita pasangan hidup yang macam ini, selamanya lah kita susah. Nah, padahal kekayaan itu tahu, orang susah, orang sukses dan orang kaya itu bukan aja dia karena pintar cari cari duit kali enggak. Biasa-biasa aja. Cuman duit sekali terpegang, rop nggak akan lepas lagi duit itu. Ah, belanja pakai semua pakai aturan ini, sedikit sisanya tetap ada disimpan, dapat berapa pun disimpankannya. Karena orang yang hemat itu bukan pelit, artinya hati-hati. Dia hati-hati, tahu sulitnya mencari duit itu. Nah, jadi ini hati-hati dia. Nah, itulah filosofinya. Orang sial itu, orang boros itu sama. Nah, jadi kalau orang kita balik cerita pada orang yang senang itu ya, perhatikan mereka-mereka itu. Dalam pandangan kita pelit, bukan pelit. Mereka itu orang yang punya perincian, punya kalkulasi. Ini itu semua dipikirkannya. Nah, sisanya harus ada disimpan untuk mikirkan kalau sakit di hari depan, untuk anak sekolah dan biaya-biaya yang tak terduga. Nah, di sini orang banyak yang nggak paham ini. Main hantam-hantam aja, dipercaya pegangin duit, habis duit. Nggak bisa nyimpan. Waduh, itu banyak tuh. Kita lihat orang-orang yang seperti itu. Kadang-kadang dibelikanlah mainan anak-anak yang mahal-mahal, yang sebentar aja udah berak. Kebanyakan itu kan mainan-mainan di rumah itu sampai begoni-goni di rumah itu. Sampai berkotak-kotak, nggak ada gunanya. Habislah duit di situ. Nah, jadi makanya betul filosofi kami di sini itu orang sial itu orang yang boros. Boros ini memang sial. Kita nggak bisa maju. Nggak bisa maju, begitu aja lah. Selama hidup begitu aja lah. Beli ini, apalagi zaman sekarang ini yang ibu-ibu yang udah hobinya belanja online ini. Si scroll Shopee terus tengok ini, tengok itu apa belanja, beli. Dalam sehari orang paket tuh datang 4-5 kali dalam sehari. Paket ini datang, paket itu datang, mati. Lakinya pening nengoknya ini. Ini mana kereta masih kredit lagi, apalagi rumah yang masih nyewa di perumnas, tunggakan rumah, ini itu. Sementara harian belanjanya nggak ada pakai rem. Begitu juga kadang-kadang yang orang laki-laki begitu juga. Tentang rokok, wah main pungpang, rokok tengok sekarang berapa coba. Rokok yang murah-murah aja 20.000. Nah, kalau orang sempat ngisap rokok Surya yang harganya sampai dekat 50-an ribu, dalam sehari biaya rokok aja udah tengok berapa besarnya itu. Apa ada orang, kadang jarang orang yang mempunyai pemikiran sampai ke situ. Ini biasa orang yang perokok-perokok berat ini nggak tahan-tahan selera. Nggak bisa hemat orang macam ini. Sampai mati. Nggak bisa hemat. Ini beli, itu beli, ini puspas. Apa? Jadi itulah filosofi tadi katanya. Jangan boros, nggak akan bisa maju. Karena kemajuan kita itu dari ekonomi semuanya.
pangkal hidup ekonomi. Pangkal kesenangan hidup itu di dunia ekonomi. Pangkal kesejahteraan kita di akhirat pahala. Coba bayangkan. Tanpa kamu bisa mengendalikan ekonomi, maka hancurlah duniamu dan akhiratmu. Nah, semuanya di situ. Kan bilang, Nabi sampai bilang kalau sholat, orang sholat itu, andai kata kamu sholat, ditanya pada sahabat, kalau sebelah kiri kamu datang ular, sebelah kanan kamu sedang sholat datang kemiskinan, mana duluan kau halau? Jawab sahabat tuh, saya akan menghalau ular. Kenapa gitu? Karena ular kalau menggigit kita itu bisa mengakibatkan kita kematian atau bahaya. Salah katanya. Kata Nabi, yang pertama kau singkirkan adalah kemiskinan. Karena bila kemiskinan datang kau biarkan, kamu akan mendekati kekufuran, bahkan kufur. Kita bisa menikmati, bisa kufur nikmat gara-gara kita kesusahan. Nah, akibatnya kesusahan ini bukan datang dari takdir, bukan dari apa? Kita ini pola pikir kita ini udah memang dari bawaan dari mak bapak kita itu memang pola pikir susah. Ah, nah itulah bukan kita ini apa ya? Cara kita memegang duit ya seperti itu. Orang ada duit belanja seada-adanya, yang ini disimpan ini buat usaha nanti entah apa dikembangkan. Setiap ada uang dikembangkan. Ah, mak ini aku sambil hujan-hujan ini bah. Gak apa-apa lah. Ah, wejangan ini loh geng. Walaupun kedengarannya pahit, setiap kritik itu memang gak enak didengar memang. Tapi bagi orang yang berjiwa besar, mau tak mau harus kita dengarkan. Ah, begitulah filosofinya, bahwasannya boros itu adalah sial. Nah, jadi makanya ingat, orang kaya itu pada awalnya, coba kalian buka biografi atau tanyain orang yang senang-senang itu secara halus-halus, tanya sejarah hidupnya. Kadang-kadang dia bukan hebat kali orang itu loh. Bukan dia jago cari ekonomi, enggak. Tentang pegang duit. Nah, lebih bagus orang itu pandai pegang duit daripada pandai mencari. Pandai mencari ini tapi boros, itu sama bolong kantongnya. Ada dapat habis, lama-lama tua. Tua susah. Coba bayangkan. Nah, jadi ekonomi ini ya kalau kita dari sekarang kita tidak bisa mengendalikannya. Ingat hari tua, geng. Ah, orang bilang kata umur 6 sampai 60 belum tentu. Siapa tahu kamu dikasih umur panjang sama Allah. Dikasih umur panjang kamu duit enggak, dalam umur panjang itu kamu ekonomi enggak ada. Coba kita bayangkan. Sementara anak kita pun susah-susah juga gara mengikuti pola pikir kita tadi itu. Hancur-hancuran hari tuanya. Mau numpang-numpang di mana, kerja udah nggak tahan lagi, mata udah kabur, perut mau makan juga. Apa ya? Tenang kau bisa usaha apa? Oh, ibadah. Berat mau ibadah malahan. Anak kita ya susah mau numpang di tempat anak yang ini. Wah, anaknya si cucu. Pening. Pindah lagi nengok anak yang sini. Kadang-kadang ini anak ini nggak sesuai pula sama kita. Udah. Kadang-kadang sesuai pun kadang sama menantu pula nggak sesuai. Menantu ini kadang-kadang ada yang baik, ada yang apa. Coba. Ada pun nanti kadang-kadang yang anak yang sana menantunya baik, susah pula. Jadi makanya hati-hati dengan ekonomi. Dari umur kau usia 40, itu kamu harus sudah minimal harus sudah mendapatkan ekonomi. Harus mendapatkan itu can untuk hari tua itu dan nampak. Kalau dalam 40 kau masih cari-cari sana, masih cari-cari sini, alamat. Itulah nanti kamu akan terus berkesusahan berkepanjangan. Ingat loh, 40 itu penentuan hidup manusia. Kebanyakan dalam usia 40 kalau kita nggak dapat ini, kita masih hoga-hoga ini. Tunggu hari tua. Itu menyakitkan, geng. Apalagi ingat-ingat di hari tua itu semuanya serba yang kita makan ini bukan lagi makan makanan ini, serba obat yang kita makan karena semua badan ini sakit semua. Sedangkan makanan aja udah nggak kebeli harganya, apalagi obat-obatan. Coba satu obat kayak gini bisa 500.000, 1 juta atau lebih. Kalau kita sempat sakit-sakitan, dikasih kita cobaan sama Tuhan umur panjang, coba tanpa rezeki, coba kita setiap harinya harus makan obat ini obat itu, sementara kita nggak punya. Coba kita nggak ada duit, itu nggak ada, kemana coba? Itulah yang dinamakan sakit sesakit-sakitnya. Terpaksalah kita jalan ke sana kemari. Itu kadang-kadang orang tua meminta-minta ke sana kemari, badan udah sakit-sakitnya, jalan minta sana minta sini. Ada anak pun susah. Makanya rubah pola pikirmu. Hidup ini bukan takdir, pilihan. Nah, jadi takdir itu, doa itulah yang merubah
takdir kita ini supaya bergeser jadi baik. Kan itu. Jadi kalau umpamanya takdir itu nggak bisa dirubah, ngapain diadakan doa dan usaha kita ini. Jadi waktu kita bertenaga, pikirkan hari tua. Boros-boros, aduh matilah kita kalau sempat boros-boros. Selesai kalau sempat boros-boros. Nah, pikirkan, ada duit di celeng, ada duit di celeng. Jadi hidup, setiap keborosan kita, animo beli kita ini dikurangkan, hasrat untuk membeli ini. Makanya jangan pikirkan kalau kita nanti ada uang, jangan sampai boros seperti air mengalir tuh, jangan. Kan itu tadi, yang penting asal ada duit, sekali terpegang nggak akan lepas lagi. Nah, itu loh. Benda yang nggak perlu jangan dibeli-beli. Hancur kita, geng, hancur. Apalagi dunia zaman sekarang ini, sulit semuanya.